Ini buat kalian yang lagi di tahap mau mulai dari nol. Dan ini sebenarnya gue cuma pengen curhat. Karena banyak banget miskonsepsi orang kayak pengen sukses, pengen kaya, tapi tuh nggak kebayang bikin tujuannya pas lu mulai dari nol tuh gimana. Sebenarnya 3 konsep atau mindset penting yang pengen gue sampein ini, itu yang surprisingly, gue kaget 9 dari 10 orang tuh nggak bener-bener ngerti. Dan sebenarnya bukan salah kalian. Mau dari nol tuh maksudnya lulus kuliah, nol maksudnya dari kemiskinan, atau baru dipecat, atau mau perjalanan baru ke bisnis. Ini semua tuh sama. Dan 3 poin ini, yang pertama gue mau bahas tentang tangga kesuksesan. Kedua, mengumpulkan kekayaan. 3, pondasi skill. Yang kalau digabungin bareng-bareng, mindset ini tuh bakal bawa bekal kalian sampai kalian umur 60-70 nanti. Dan sebenarnya poin ketiga tuh penting karena banyak dari kalian tuh takut sekarang pekerjaan kalian bakal digantiin sama AI. Takut kalau belajar sesuatu itu bakal suatu hari nggak relevan. Kalau gue bisa yakinin ke kalian, ada beberapa skill yang nggak bakal digantiin dari kapanpun sampai siapapun. Itu yang kalian harus invest pas kalian mulai dari nol. Tapi kita mulai dari poin 1 dulu. Jangan lupa untuk subscribe. Gue bercanda, ini masuk ke poin 1. Itu poin 1 yang pertama gue membahas soal kesuksesan. Bisa lah gue bullshit Chong 100, sukses itu di perjalanan, bukan fokus ke tujuannya. Ada benernya, tapi persepsi sukses untuk orang, walaupun beda-beda, orang tuh gue nggak tahu kenapa kebanyakan tuh mikir, dan ini menurut gue salah mainstream media juga. Lu, buat yang mulai dari nol, pasti kebanyakan mikir pasti ada satu momen di hidup gue yang tiba-tiba, dan ini yang bikin gue sukses. Iyalah, lihat misalnya Mark Zuckerberg dengan Facebook, Bill Gates dengan Microsoft, Colonel Sanders dengan KFC. Pokoknya nunggu aja terus, pokoknya gue berharap ada satu opportunity yang gue bisa tiba-tiba sukses. Dan ini sempat dibahas sama foundernya Pokemon Go. Di zamannya itu game, aplikasi yang dibilang overnight sukses paling gila. Dan semua orang nanya, lu gimana sih sampai bisa ketemu sesuatu yang overnight sukses? Yang dalam satu malam lu tiba-tiba sukses. Dan dia bikin statement yang semua orang sampai sekarang tuh nggak banyak ngerti. Sukses gua di overnight ini adalah hasil kultivasi dari 20-30 tahun pengalaman jelek sama pengalaman bagus gua. Tanpa cicilan effort dan semua kegagalan itu nggak bakal ada namanya overnight sukses mereka. Dan yang banyak nggak ngerti, ya menurut gue jadi mindset yang fatal. Kalian jujur, coba komen di bawah, ada nggak dari kalian yang stuck di situ-situ aja, pengen mulai dari nol, tapi kerjaannya nunggu gue tunggu opportunity the one overnight success? Gue yakin banyak. Realitanya tuh kayak gini. Gue bakal kasih lihat perjalanan kekayaan billionaire ini, mulai dari Warren Buffett, Elon Musk, dan yang kelihatan apa? Oh, ini terus tiba-tiba spike. Lu nunggu spike itu kan. Tapi yang gue bikin kesel, chart-chart kekayaan ini yang kesannya kayak bikin orang spike tiba-tiba kaya, itu mereka lupa satu hal. Chart usaha sama kegagalannya yang tampilannya kayak gini. Pas mereka kerja mati-matian, they get nothing. Dimana justru effortnya tuh bakal turun pas kekayaan mereka naik. Jadi kita tuh nggak boleh punya mindset nunggu-nunggu terus aja sampai ada satu opportunity yang ini panggilan Tuhan. Justru lo harus bangun skill sama bangun kegagalan-kegagalan dari sekarang. Or there will not be an overnight success. So ini cuma ingat buat kalian. Kalau kalian nggak give it your all, keluarin effort dan siap untuk gagal berkali-kali, cuma karena kalian nunggu kesempatan emas, kalian nggak bakal ketemu kesempatan emas. Realitanya kayak gitu. Kalau di luar sana ada yang kayak gitu, itu cuma 0,000 sekian persen. So kalian yang lagi mulai dari nol, patahin mindset itu dan start kerja kayak orang gila dan siap gagal berkali-kali sebelum kalian dapat kesempatan emas. I'm sorry, realitanya kayak gitu. Poin kedua, ada miskonsepsi yang patah soal karir atau bisnis ya, dibanding investasi untuk kejar kekayaan. Gue akan bikin statement langsung kayak gini. Investasi nggak bakal bikin kalian kaya, karena by definition, arti sebenarnya investasi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan finansial. Kata kuncinya di sana, alat untuk mencapai tujuan finansial. Kalian harus punya analogi kayak gini. Kalian punya mobil, kalian pengen dari titik A ke B. Investasi itu mobilnya. Kalau misalnya kalian dikasih mobil dengan tangki gasnya kosong, bensinnya nggak ada, bisa nggak kalian dari A ke B? Bisa, kalian jalan kaki. Dan lihat bisnis atau karir atau freelance atau apapun itulah, itu sebagai cara untuk kalian dapat bensin. Dan ini berlaku minoritas banget loh. Gue tahu ada yang punya statement investasi atau trading for living. Yes, tapi itu minoritas. Untuk mayoritas, bahkan banyak billionaire di dunia, mereka kerja atau karir atau bisnis untuk mengumpulkan kekayaan. Bensin itu taruh ke mobil itu bisa bawa mereka dari A ke B. Cari duit dari karir atau bisnis, bikin uangnya kerja lewat investasi. Kenapa orang punya miskonsepsi itu? Karena orang ngerasa investasi itu kesempatan emas mereka. Mereka kerja dikit aja nih, kumpul 10 juta, berharap ada kejadian ngepet 10 juta itu jadi 1 miliar. Itu gambling, judi, bukan investasi. Dan ini bisa macam-macam. Bisnis juga terserah, karir terserah, profesional, karyawan tuh nggak peduli. Pokoknya kalian ngelakuin sesuatu untuk make money. Uangnya ditaruh kemana? Investasi macam-macam. Mau alternatif investing, mau conventional investing, mau saham, reksadana, dan itu semuanya style kalian masing-masing. Orang lebih suka Innova, ada yang lebih suka Kijang, terserah. Buat mayoritas dari kalian, investasi bukan untuk kaya, tapi untuk mencapai tujuan finansial lebih cepat dan lebih pasti. Poin ketiga yang nggak banyak orang bahas ya. Karena kan gue kalau ngebahas mulai dari nol, dimana video ini tuh bisa ditonton bahkan berapa tahun kemudian, itu gue harus ngapain? Jalur apa yang paling cepat buat gue bisa mencapai kesuksesan? Menurut gue jalur itu salah. Karena yang lo harus pikirin adalah foundational. Kok kalau gue belajar ini nanti kalau AI gimana? Bakal hilang nggak relevansi skill gue? Ya kalian harus ngerti, mau ada AI kayak, mau ada Web3, crypto, dan lain-lain, ada beberapa skill yang menurut gue wajib kalian pelajarin dari nol
nol, yang bikin kalian tuh nggak bisa digantiin orang lain. Gue akan kategorin skill ini, satu problem solving, satu people. Kalau kalian pelajarin yang namanya direct skill yang langsung di karirnya, misalnya programming, dengan bahasa A, dalam belajar desain pakai Photoshop, gue harus minta maaf karena itu bisa di-distract. Kalian bisa kerja, belajar mati-matian, tapi itu suatu hari bisa hilang. Tapi kalau approach kalian kayak gini, kenapa lu jadi programmer? Karena lu pengen bisa bikin aplikasi. Kenapa lu pengen bisa bikin aplikasi? Karena perusahaan-perusahaan butuh untuk bisa reach customer-nya lewat digital. Kenapa lu belajar desain pakai Photoshop? Karena perusahaan butuh bahan marketing. Jadi approach sama mindset-nya itu beda. Problem solving, dan itu banyak banget teorinya. Mulai dari critical thinking, lateral thinking, asah dan mindset kalian bukan cuma lihat dari segi pohonnya, tapi kalian bisa lihat forestnya, hutannya. Itu bakal jadi foundational skill yang paling penting. Karena kalau kalian ngerti konsepnya, mau itu karir, mau itu bisnis, mau itu freelance, dunia dan uang berputar dengan ada yang namanya perputaran value. Value diciptakan dari menyelesaikan sebuah masalah. Dan sedih sebenarnya banyak banget sekolah yang dari kecil tuh nggak ngajarin critical thinking. Taunya ini ada pintu harus dibuka. Kalau dikunci gimana? Ya udah, cari kuncinya. Lateral thinking yang bisa bikin kalian, oke, kalau gitu kenapa nih pintunya harus dibuka? Oh, karena gue butuh cari barang di dalam. Gue perlu ganti baju untuk pesta misalnya. Oh, kalau pintunya nggak bisa dibuka, daripada gue mati-matian cari kunci, gue mendingan keluar, gue beli baju baru. Jadi ada hal-hal yang kayak, atau paling simpel lewat jendela. Itu tuh nggak terlalu diajarin dari kecil. Dan gimana cara kita ngasah problem solving skill? Dengan expose diri ke banyak banget challenge-challenge yang kita belum alamin. Dan makanya ini berlaku buat karir ya. Kalau kalian kerja sebagai desainer, cari challenge-challenge yang kalian sendiri belum pernah ngalamin sebelumnya. Dan punya mindset untuk nanya kenapa lu butuh ini solve. Bukan cuma, oh lu butuh ini beres, ya udah oke. Mulai punya kebiasaan untuk bertanya. Ini nggak bakal digantiin sama mesin atau orang lain manapun. Di spektrum kedua yang menurut gue sama pentingnya adalah people. Kalau lu merasa dunia bakal digantiin sama robot sama AI, ya terserah. Tapi people skill, ingat ya, ini walaupun kalian karyawan, mau kalian pebisnis, pondasi-pondasi kayak komunikasi, negosiasi, sales, public speaking, itu nggak bakal pernah bisa digantiin. Segala jenis pertukaran value di dunia, pertukaran uang itu terjadi, maupun orang bilang bisnis model gue tuh bisnis to bisnis, berarti bisnis gue cari duit dari bisnis orang lain. Tapi pas lu jualan untuk bisnis lu ketemu siapa? Lu ketemu orang lain. Banyak banget foundational skill yang butuh kalian untuk bisa berinteraksi sama manusia. Dan itu jadi kunci buat kalian nggak bisa digantiin sama pekerjaan manapun. So, buat yang mulai dari nol, gue tahu kalian lagi pusingin, oke, gue harus belajar yang mana dulu? Skill apa yang relevan? AI penting nih, AI prom gajinya bisa sampai miliaran. Jangan lupa invest di foundational skill. Ini mungkin salah satu hal yang penting banget yang gue rasa banyak orang nggak ngerti. Taunya cuma gue perlu cari apa yang lagi hype sekarang. Terus yaudah gue pelajarin. Lupa tuh hal-hal yang bosenin yang sebenarnya bisa dibilang jadi pondasi dari semua skill kita. Itu pesan gue buat kalian yang lagi mulai dari nol. Dan semoga video ini sebenarnya agak kena ya. Mulai dari poin 1 sampai poin 3. Karena kalau gue dulu tahu ini lebih cepat, gue mungkin jauh lebih di posisi yang lebih tinggi sekarang. Dan gue salah satu korban poin 1. Gue nggak berani coba banyak hal 5 tahun pertama gue bangun agency. Ya berharap aja ada kesempatan emas. Poin 2, gue jadi korban. Gue kerja keras mampus sampai gue dapat 1 miliar. Terus gue agak mundur kerjaannya. 500 juta gue invest di kripto. Waktu itu gue greedy. Gue cuma berharap habis gue kerja keras nih, gue mau kayaknya dari gue puterin uang aja. Nggak bisa. Untuk mayoritas orang nggak bisa. Itu gue rugi pertama paling gede itu. Dan skill people sama problem solving yang gue baru pelajarin itu di tahun ketiga gue berkarir. Ya menurut gue itu telat. Semoga ini bukan jadi kesalahan yang berulang buat kalian. Dan good luck buat yang mulai dari nol. Kalau kalian nggak setuju, kalian feel free komen di bawah. I guess I'll see you guys next video. Bye-bye.